Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abel Ardanis Manungkalit di sini dengan NIM 0525894343. Kali ini kita akan melanjutkan proses development untuk aplikasi restoran sederhana menggunakan CLI bahasa pemrograman Java. Yang sebelumnya kita telah buat, tapi kita tidak boleh menggunakan looping. Nah, kita telah melakukan beberapa upgrade pada pemrograman ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu upgrade-upgrade apa saja yang telah kita lakukan. Pertama, di program ini tentunya kita telah menggunakan tipe data variable identifier dan keyword yang tentunya lebih upgrade lagi. Kita telah menggunakan array list yang membuat penyimpanan itu menjadi lebih dinamis. Kemudian kita menggunakan string manipulation, yaitu penggunaan trim, isempty, equals, ignore case, dan juga substring. Di sini kita juga telah menggunakan switch ya, switch, if else if, dan nested if. Kemudian kita telah menggunakan perulangan looping. Nah, ini yang paling penting. Kita telah menggunakan while, for each loop, do while, dan loop ini untuk menambahkan beberapa menu tambahan nantinya. Mari kita lihat. Oke, di sini teman-teman saya akan menjalankan terlebih dahulu ya run Java di kelas mainnya ya teman-teman. Oke, saya perbesar dulu. Oke. Nah, oke. Di sini sudah ada ya tampil menunya teman-teman. Prolog Cafe Eatery main menu. Oke, di sini ada menu yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kita akan melakukan skenario pertama, yaitu pemesanan pelanggan, yaitu pemesanan kecil. Jadi kita memilih menu pertama, satu, kita enter. Nah, di sini selamat datang pelanggan, muncullah daftar menunya ya teman-teman. Di sini kita akan memesan risol ya, kita masukkan nomor menunya 3. Kita masukkan jumlahnya 2, teman-teman. Nah, kita masukkan nomor menu selanjutnya. Kita coba dulu masukkan nomor menu yang salah. Nah, ini tidak valid ya, ada sistem validasinya. Nah, kita akan coba lagi nomor yang tidak tersedia. Nah, ini juga tidak valid. Jadi kita harus memilih 1 sampai 8 di menu yang ada. Kita akan memesan air mineral ya, 8. Oke, jumlahnya itu ya 1 aja. Nah, kita sudah memesan risol 2 dan air mineral 1. Kita sudah tidak ingin memesan lagi, kita ketikkan selesai. Oke, di sini muncul struknya, struk pembayaran teman-teman. Sini ada risol ragut 2, 20.000, air mineralnya 1, 8.000, totalnya 28.000, pajaknya 10%, biaya pelayanan 20.000, totalnya 50.800. Tidak mendapatkan diskon apapun itu. Oke teman-teman, ini menunya akan mengulang kembali ya ke menu utama. Lanjut, kita akan skenario kedua, yaitu menu pemesanan tapi pasti dapat promo. Kita ke menu pertama. Oke, kita akan memesan banyak nih teman-teman. Kita akan memesan menu pertama, nasi goreng ya. Kita pesan 1. Lanjut kita pesan 6 ya. Nomor 6 itu kopi signature, coffee latte teman-teman. Kita pesan 1. Terus kita pesan air mineralnya. Kita masukkan 2. Terus kita pesan ubi goreng teman-teman. Ubi goreng jumlahnya 1. Nah, ini sudah banyak ya teman-teman pesanan kita ketikkan selesai. Di sini ya, struknya tampil kembali. Ini subtotalnya, pajaknya, biaya pelayanannya, dan total pembayarannya. Di sini tentunya sama seperti sebelumnya, mendapatkan potongan ya untuk air minuman yang paling murah di sini. Beli 1 gratis 1 untuk air mineralnya 8.000, dan tentunya dapat 10% karena di atas 100.000 ya pesanannya, seperti itu. Oke, pasti akan kembali ke menu pertama. Kita akan melakukan skenario ketiga, yaitu menu manajemen. Kita akan memilih 2. Oke, sudah ada ini menu manajemen adminnya. Sini kita bisa lihat ada lihat daftar, menu, tambah menu, ubah menu, hapus, dan kembali ke menu utama. Kalau kita pilih 5, dia akan membawa kita ke menu utamanya. Kita pilih 2 kembali.
Oke, di sini kita akan menambahkan menu ya. Kita lihat daftar menu yang sekarang dulu. Kita ketik 1. Daftar menu sekarang ada 8 menu ya, teman-teman. Kita akan tambah menu baru. Di sini kita tulis sate ayam. Harganya dulu ya. Harganya itu 35.000. Oke, kita lakukan enter. Kategorinya ini makanan. Ini akan menanyakan apakah ingin tambah menu lagi atau tidak. Kita pilih tambah ya. Ya. Kita akan menambahkan es teh manis. Es teh manis dengan harga ya 9.000 lah. Ini minuman. Tambah menu lagi, kita pilih tidak. Oke, ini sudah kembali ke menu manajemen adminnya. Kita lihat daftar menunya. Sudah ada sate ayam ya. Kenapa 9? Karena yang terakhir tadi itu adalah air mineral ya 8. Kemudian kita tambah juga tadi es teh manis menjadi 10. Karena yang terakhir setelah air mineral itu sate ayam dan es teh manis. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan skenario keempat, yaitu ubah harganya. Jadi di sini kita akan pilih menu 3, ubah harga, terus kita akan memilih yang mana yang akan kita ubah. Di sini mengubah untuk es teh aja ya. Kita pilih 10. Kita masukkan harga barunya misalnya 12.000. Kita enter. Nah, di sini akan muncul konfirmasi apakah menu es teh manis ini dari 9.000 menjadi 12.000. Kita ketik ya untuk konfirmasi. Atau misalnya kita ketik sembarang nih. Nah, tidak ada perubahan atau perubahan dibatalkan karena ada validasi ya. Kita ulang ya. Kita ubah harga menu untuk es teh manis, harganya 12.000. Nah, kita pilih ya. Nah, kita lihat daftarnya kembali. Di sini es teh manis sudah menjadi 12.000 ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita akan menghapus menu teman-teman ya. Kita contohkan hapus menu, kita pilih 4. Nah, kita akan hapus menu mana nih? Saya akan menghapus menu risol ya. Kita pilih 3 dan akan ada konfirmasi kembali. Kita ya, untuk konfirmasi kita akan menghapus menunya. Dan menu sudah terhapus ya. Menu berhasil dihapus. Kita lihat daftar menunya. Oke, daftar menunya di sini risolnya sudah tidak ada. Ya, tadi ada dan sekarang sudah tidak ada. Seperti itu teman-teman. Kita ke menu utama. Dan untuk keluar dari programnya kita pilih 3 teman-teman. Oke, terima kasih telah menggunakan aplikasi. Kita telah melakukan 5 skenario teman-teman. Bagaimana sih kodenya? Mari kita lihat kodenya teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah kodenya ya. Kita tutup dulu. Oke, sudah lebih banyak kodenya ya teman-teman. Kita lihat dulu. Sebelumnya cuma ada 2 kelas ya. Ada kelas menu dan juga kelas main. Sekarang sudah ada kelas tambahan yang itu item pesanan yang mempunyai atribut sebagai berikut. Ada nama, jumlah, harga, dan kategori ya untuk pemesanannya. Oke, kita pergi ke kelas main. Di sini teman-teman kita sudah menggunakan array list. Yang sebelumnya kita menggunakan array. Perlu diingat teman-teman, array list ini tentunya digunakan karena ukurannya lebih dinamis, bisa bertambah dan berkurang. Tentunya karena pemesanan di sini sudah tidak maksimal 4 teman-teman ya. Daftar menu dan juga daftar pesanan sudah menggunakan array list. Kemudian teman-teman kita pergi ke method main dulu ya. Method main di sini pertama kita memanggil inisialisasi menu. Di sini kita inputkan menu yang awal gitu. Ada menu awal di program sebelumnya, ada 8 ya. Kemudian setelah itu kita cek apakah aplikasi ini berjalan atau tidak. Ketika aplikasinya berjalan, kita menggunakan perulangan while ya. Ini akan selalu jalan karena hasilnya adalah benar ya. Kita menampilkan menu utama dan kita ambil pilihan dari usernya. Dan kita melakukan pengecekan apakah pilihannya 1, 2, dan 3. Kalau pilihannya 1, kita akan memanggil menu pelanggan. Jika pilihannya 2, menu manajemen. Dan jika pilihannya 3, akan
menghentikan aplikasi karena runningnya di sini di set menjadi false dan tidak akan masuk lagi ke sini. Tuh. Dan jika tidak sesuai dengan pilihan 1, 2, 3, sistem akan menampilkan pilihan tidak valid. Ini adalah validasinya, teman-teman. Setelah itu inputnya kita tutup. Seperti itu. Kita akan tampilkan menu utama, fungsinya yaitu di sini hanya untuk menampilkan sesuatu ke user ya. Kemudian kita pergi ke menu pelanggan. Di menu pelanggan di sini akan menyambut pelanggan, menampilkan daftar menu yang tadi. Ini daftar menunya apa, makanan, minuman. Kita sudah menggunakan perulangan for ya. Yang sebelumnya itu kita tidak boleh menggunakan perulangan. Nah, proses pemesanannya masih sama seperti dulu, tapi yang berbeda adalah kita sudah menggunakan while ya, sudah menggunakan looping agar bisa menerima input lebih dari 4. Seperti itu teman-teman ya. Sini akan ada try catch-nya juga untuk validasi formatnya angka. Seperti itu. Akan ada validasi menunya apakah sesuai dengan 1 sampai berapa jumlah menu yang sekarang. Validasi lagi di sini untuk jumlahnya dan juga untuk menu yang dipilih. Dan ini tentunya membuat kodenya lebih maintainable ya, teman-teman. Terus ada perintah cetak struk jika sudah memilih pesanannya. Baik, teman-teman. Setelah menu pelanggan, kita akan pergi ke menu manajemen ya. Menu manajemen di sini. Di sini kita membuat variabel kembali. Jika tidak kembali, ini akan menampilkan menu manajemen untuk adminnya. Nah, jika kembali, dia akan kembali ke menu utama, teman-teman. Nah, di sini daftar menu manajemennya ada, lihat daftar menu seperti yang kita lihat tadi, tambah, ubah, hapus, dan kembali ke menu utama. Sini tentunya kita akan melakukan validasi ya untuk mengambil karakter pertama saja dan menampilkan menggunakan pilihan switch ya. Jika 1, 2, 3 sampai 5 dan jika tidak ada sesuai, maka sistem akan menampilkan validasinya. Pada tampilkan daftar menu, kita hanya melakukan perulangan untuk makanan dan juga melakukan perulangan pada minuman. Seperti itu teman-teman. Sama ya untuk admin dan juga untuk pelanggannya, daftar menunya. Kemudian tambah menu. Nah, disinilah teman-teman. Ini adalah metode baru yang tidak ada di aplikasi sebelumnya. Bertambah menu, kita akan melakukan perulangan karena di sini tambah menunya akan selalu melakukan pengecekan kepada user bahwa apakah kamu ingin menambah lagi, tambah lagi, atau tambah lagi. Kalau tidak, bakalan keluar dari loopingnya ya teman-teman. Sini kita terima namanya, melakukan validasi, terima harganya, melakukan validasi untuk angka, dan menerima inputan kategori ya, kategori, dan melakukan validasi juga. Yang hanya diterima itu makanan atau minuman. Jadi kalau user menginputkan selain dari itu, sistem akan menampilkan validasi seperti itu, pilih kategorinya. Dan setelah itu kita menambah menunya ya teman-teman. Kita melakukan daftar menu yang di atas tadi, kita deklarasikan, kita tambahkan itemnya menggunakan kelas menu, nama, harga, dan kategori, dan menampilkan bahwa menunya telah berhasil ditambahkan. Seperti itu teman-teman. Untuk ubah menu, kita menampilkan terlebih dahulu ya daftar menunya, kemudian kita melakukan validasi atau tidak. Jika inputnya tidak valid, dan kita di sini pakai negasi ya teman-teman. Nah, kita meminta user yang mana sih menu yang mau diubah. Nah, kita melakukan validasi lagi apakah menunya ada atau tidak di sistem. Terus kita pilih menunya, ubah harganya, kemudian menampilkan konfirmasi apakah harga tersebut valid ya, mau diubah apa enggak, seperti itu. Jika iya, maka harga berhasil diubah. Di sini menu dipilihnya teman-teman, kita set harganya menjadi harga baru dari inputan yang diinputkan oleh user. Sebelumnya di sini kita menu dipilih, di sini kita menggunakan indexing ya, nomor menunya yang diinput oleh user dikurangi 1 untuk mengambil daftar menu yang ada sekarang. Seperti itu. Dan untuk hapus ya di sini sama, kita tampilkan dulu menu yang ada pada sistem, terus validasi inputnya valid atau tidak,
mengecek dulu apakah ada menunya pada sistem dan konfirmasi apakah menu ini ingin dihapus atau tidak. Kalau iya, maka kita menggunakan fungsi remove ya. Pada array list-nya kita remove berdasarkan indeks dari inputan usernya. Seperti itu, teman-teman. Ya, overall seperti itu teman-temannya. Kita telah melakukan upgrade pada aplikasi kita dan membuatnya lebih maintainable dan lebih bagus lagi ya tentunya teman-teman. Kita telah melakukan validasi input yang ketat, melakukan proses CRUD, create, read, update, delete. Kemudian pesanannya sudah unlimited, user friendly juga karena menampilkan error yang jelas untuk inputan yang kita masukkan dan modular. Karena setiap aksinya mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini menginspirasi teman-teman untuk melakukan upgrade pada programnya dan mengerjakan tugas 2 ini. Dan untuk dosen, terima kasih juga Bapak Ibu telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menjadi penilaian untuk Bapak Ibu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. See you.